Christmas and Happy New Year untuk jemaat GPIA Keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Pada hari ini saya akan membawakan beberapa pengumuman. Selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPIA Keluarga Allah. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudari membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Selanjutnya, kita akan kembali berkumpul dalam ibadah raya GPIA Keluarga Allah di hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Ibadah raya GPIA Keluarga Allah akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu ibadah raya offline atau ibadah raya tatap muka dan ibadah raya online. Dan untuk ibadah raya tatap muka atau ibadah raya offline akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Dan untuk ibadah raya online akan dilaksanakan pada pukul 6 sore atau 18.00. Dan kami tetap menghimbau bagi jemaat Tuhan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang terganggu kesehatannya, dapat mengikuti ibadah raya online. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan selama masa pandemi, jemaat Tuhan dapat memberikan dengan 3 cara. Untuk cara yang pertama, jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui QR BCA dengan cara men-scan QR Code yang ada di aplikasi QR BCA Mobile yang akan tertera di layar. Untuk cara yang kedua, jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening yang akan tertera di layar. Dan untuk cara yang ketiga, bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah raya offline atau ibadah raya tatap muka, dapat memberikan persembahan melalui sampul persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk operasional gereja atau yang biasa kita memberi dalam pundi berwarna merah, dapat memberikan tanda silang pada kolom lain-lain yang tertera di sampul persembahan. Demikian FICC News pada minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan dan dihimbau untuk kita semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saya Jane, selamat Natal untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom. Mari saya dan Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa bahwa Yesus telah lahir bagi kita. Mari kita mau puji dan sembah namanya. Haleluya. Suara Tuhan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Dia ajaib dan penuh dengan keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh
bersorak bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersumpah bertepuk tangan Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang termegah untuk Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari berikan tengok kiri kanannya, katakan selamat hari Natal. Haleluya. Walaupun kita tidak bisa bersalam-salaman, tapi ayo katakan dengan semangat, katakan selamat hari Natal. Karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semua. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tahun ini mungkin Natal kita berbeda dari biasanya. Natal yang biasanya kita rayakan rame-rame, kali ini kita hanya bisa merayakan dengan sedikit orang saja. Natal yang biasanya kita bisa bertemu satu sama lain, kali ini mungkin kita terhalang. Tapi pagi ini mari kita kembali mengingat Natal itu bukan untuk merayakan, bersenang-senang, berpesta pora. Tetapi Natal itu adalah untuk memaknai kelahiran Yesus. Yang kita rayakan harusnya adalah kelahiran Tuhan. Dia yang lahir dalam kesederhanaan. Dia yang lahir untuk menyelamatkan kita semua. Mari pada pagi ini, sekalipun mungkin kita merasa Natal kali ini kok seperti ini, tapi yuk sama-sama kita kembali pada makna Natal sesungguhnya. Bahwa seorang anak telah lahir, bahwa juru selamat dunia kita telah lahir. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa dan binasa yang kekal. Dialah penasehat ajaib, Dialah Allah yang perkasa, Dialah Bapa yang kekal, Dialah Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
bersyukur. Karena kasih-Mu yang begitu ajaib untuk kita semua. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi umat-Mu. Sehingga Engkau mau turun ke dunia ini Tuhan. Dengan tiada henti-hentinya Tuhan. Kami mau ucapkan terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh merayakan hari kelahiran-Mu pada hari ini, kami yakin dan kami percaya itu semua karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa, saat ini kami mau menyembah, memasyurkan nama-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau ucapkan syukur kami dari hati kami yang terdalam Tuhan. Ucapkan syukur-Mu. Katakan terima kasih. Karena terima kasih adalah kata-kata terindah yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan. Dengan apa kita bisa membalasnya? Selain dengan ucapan terima kasih dari hati yang terdalam. Terimalah Tuhan penyembahan kami, syukur kami. Yesus. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, sembah dan puji Dia, sembah namanya yang kudus. Yes Tuhan, Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, amin. Kami mau sembah nama-Mu Tuhan. Yes Jesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi ucapkan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang ada saat ini Tuhan, izinkan kami untuk terus dan terus menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, inilah Tuhan. Rasa syukur kami, rasa terima kasih kami Tuhan kepada Engkau. Terimalah Tuhan penyembahan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, lewat hari ini, lewat hari Natal ini Tuhan, kami kembali terus diingatkan akan makna kedatangan-Mu, makna kelahiran-Mu Tuhan. Dan itu semua bisa mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Engkau kedua kalinya nanti Tuhan. Dan kini Tuhan, kami butuh disegarkan kembali. Kami butuh teguran-Mu, kami butuh pesan-Mu Tuhan untuk menguatkan setiap kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Karena kami yakin dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah berita dari Engkau, itu adalah pesan dari Engkau Tuhan. Sehingga kami semua benar-benar bisa bersiap menghadapi hari esok Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau mempersiapkan pendengaran kami. Kami mau mempersiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali kepada hambanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya mau lihat wajah-wajahnya. Saudara selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita ada di dalam hari Natal tahun 2020 yang penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Tapi kita santai-santai aja. Kita sukacita. Karena Allah Kristus yang sudah lahir itu tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Mari kita buka Alkitab dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 9. Yesaya 9 ayatnya yang pertama dan dilanjutkan dengan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saya lanjut ke ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahtanya Daud, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu.
Saudara, life is a journey. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dari tahun ke tahun, sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2020. Dan saya baca di media sosial ada yang bergurau. Bulan depan katanya COVID berulang tahun. Kalau dia ulang tahun kan dia pesta lebih semangat lagi. Tapi kita tetap berjalan. Dan dalam perjalanan itu, semua orang memerlukan terang. Saudara ingat waktu Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Mana yang duluan diciptakan? Terang. Terang itu duluan diciptakan. Sebelum yang lain-lain. Karena mau supaya manusia yang lahir itu bisa melihat. Hidupnya bisa diterangi. Dan Adam dan Hawa, Tuhan menaruh rohnya yang kudus dalam diri mereka. Supaya hati mereka menjadi terang. Mereka bisa melihat Allah. Bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu luar biasa. Tapi suatu saat, sengaja dimainkan, jadi korslet. Adam dan Hawa tidak lagi bisa melihat Allah. Karena mereka ada di dalam kegelapan. Mereka bersembunyi, makin jauh. Kalau orang bersembunyi itu makin jauh. Makin tidak kelihatan. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah yang sangat proaktif dalam kasih setianya membuat janji. Dan itulah induk segala perjanjian dalam Alkitab. Oh, dari benih perempuan akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular. Dan dinubuatkan dalam perjanjian lama itu sampai 306 kali. Nubuat tentang kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada seorang hebat di dunia ini sebelum lahir sudah dinubuatkan. Apalagi ini sampai ribuan tahun. Luar biasa. Hebat nggak itu? Hebat ya? Dahsyat. Ya. Dan terus dibilang seperti ya saya mengatakan ini. Bahwa orang sudah melihat jauh. Terang itu. Sudah melihat bahwa dia yang menjadi raja, dia menjadi terang itu akan datang dan menerangi hati manusia. Tema Natal kita hari ini, let Christmas shine in your heart. Biarkanlah Natal itu, Kristus yang menjadi putra Natal itu bercahaya. Bercahaya. Coba lihat siapa yang paling bercahaya di antara kita. Ya saya. Lampu diarahkan. Mantap. Ya, kita bercahaya. Maksud bercahaya ialah bagaimana kehidupan kita terus menerus juga bisa menerangi orang lain. Tadi saya datang ada Pak Lurah ya. Kami ngobrol. Pak Lurah bilang, wah senang juga nih pendeta suka bergurau. Iya Bapak sekali-kali datang ikut kebaktian aja, enggak apa-apa. Ya. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Dunia hari ini penuh dengan kegelapan. Kemarin pagi saya terima WA dari Yudi Latif. Yudi Latif itu kan orangnya apa untuk kerukunan. Ucapan Natal. Wih bagus sekali videonya. Saya balas. Terima kasih ya Pak Yudi. Untuk ucapan yang bagus. Dan saya ingatkan God is in control. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Tuhan mengontrol seluruh kehidupan. Kemarin mulai, wah saya lihat
Perdana Menteri Israel mengucapkan selamat hari Natal. Ketua MPR Bambang Susatyo mengucapkan hari Natal. Siapa lagi? Menteri Agama yang baru mengucapkan, Panglima ABRI, Kapolri, semua mengucapkan selamat Natal. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan mengontrol. Saya tiap kali katakan saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Kita tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Persoalannya dalam kehidupan kita, sudah berapa kali kita rayakan Natal ya? Sudah berapa kali? Waduh, lupa ya. Kalau setiap tahun kita merayakan Natal seperti ini, apakah terang Natal itu menyinari sampai ke dalaman hati kita? Atau terang Natal itu hanya di mimbar seperti hari ini, atau di tanggal 25 Desember habis itu kita lewat gelap lagi. Karena begini, kalau kita lihat Alkitab, 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat yang ketiga, Paulus ternyata mengidentifikasi jemaat di Korintus. Itu ada 3 tipe. Yang tipe pertama dibilang orang duniawi. Dia bisa masuk ke gereja, bisa kasih persembahan, bisa ikut paduan suara, bisa ikut main musik. Tapi dia masuk dalam kategori orang duniawi. Karena cahaya Kristus itu di luar hidupnya. Tidak di dalam. Dia tahu, bisa berkhotbah. Tapi tidak keluar dari dalam hati yang dalam. Lalu tipe yang kedua yang disebutkan sebagai orang Kristen rohani, ialah orang yang datang ke gereja, semuanya ditaati, dan dia sudah memiliki Kristus yang adalah terang dunia itu di dalam hatinya. Dan mau tahu yang ketiga? Yang ketiga ialah orang itu sudah terima Yesus, percaya. Tapi terang itu hanya di-on pada hari Minggu. Hari Selasa hari Senin sampai Sabtu di-off. Jadi hidupnya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Tema kita hari ini mengingatkan kita bahwa terang Kristus, cahaya Natal itu harus benar-benar menyinari hati kita yang paling dalam. Saya ingatkan ini karena Billy Graham Association belum lama ini membuat survei di Amerika, gereja-gereja di Amerika. Ternyata 95% warga gereja itu adalah orang Kristen tipe ketiga, orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. Kalau kita masuk dalam orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi, kita tidak bisa memancarkan terang itu pada orang lain. Tadi waktu singkat, tapi saya bercerita dengan Pak Lurah. Tahun 70-annya, mau masuk 80. Saya dan istri, minta maaf istri tidak hadir karena banyak yang booking janji mau datang ke rumah hari ini. Jadi ya ibu rumah tangga harus taat untuk beresin rumah. Kami sudah menikah tinggal di asrama polisi. Karena mertua saya polisi. Saya bilang, Pak, kita numpang di sini walaupun kita beli itu tempat, tapi itu kan punya polisi. Paling lama 3 tahun, 2 tahun. Puji Tuhan kurang dari 3 tahun, 2 tahunan lebih sedikit. Saya bisa bangun rumah. Rumah bagus sekali di kampung di Cipinang Muara. Rumah saya itu yang terbaik di kampung itu. Kampungnya begini. Saya dan istri ambil langkah membereskan jalannya. Ada pohon apa itu di
menutup jalan itu orang tidak masuk kendaraan. Saya panggil tukang tebang, semua takut karena katanya ada setan. Sampai waktu tukang tebang, semua pintu jendela ditutup. Tapi saya tetap melangkah. Tadi saya cerita Pak Lurah, waktu Natal seperti ini semua orang datang. Waduh, konsumsi terganggu. Tapi waktu Idul Fitri, saya dan istri, di 2 anak kecil kita tuntun mereka masuk keluar rumah-rumah yang sangat-sangat sederhana. Karena kita mau supaya cahaya Kristus itu bersinar di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Puji Tuhan. Waktu itu kan kami kemana-kemana, rumah itu tinggal kosong. 1 minggu, 2 minggu. Tapi mereka itu menjaga, semua menjaga. Dan puji Tuhan, waktu saya bilang, waktu saya melayani para pejabat tinggi, menteri, sekjen, dirjen, tahun 86, ada yang bergurau atau serius atau gimana? Bapak Pendeta, bagaimana kalau kali berikut pertemuan di rumah Bapak? Hah? Ini Bapak ini nggak tahu saya tinggal di mana. Tapi puji Tuhan, saya bilang Pak Lurah tadi saya robah, problem menjadi proyek. Saya bicara dengan istri, kita jual itu rumah yang kita bangun, padahal baru tinggal di situ 2 tahunan. Kita pindah ke tempat yang nyaman sekarang ini, puji Tuhan. Dan waktu pindah, apa yang terjadi? Kami tidak keluarkan 1 sen pun. Seluruh orang di RT itu, karena saya diangkat jadi penasehat RT. Wah, hebat itu. Di zaman Soeharto udah jadi pejabat, walaupun tingkat RT. Terang itu menyinari, terang itu bercahaya di tengah-tengah situasi apapun. Dalam kehidupan bermasyarakat hari ini, banyak orang hidup dalam kegelapan. Banyak orang tidak tahu lagi, ini yang benar, ini yang salah. Pokoknya kiri salah, benar, kanan benar, kiri-kiri oke, kanan-kanan oke. Karena apa? Terang itu tidak masuk di dalam hidupnya. Orang Indonesia orang yang sangat fanatik beragama. Tetapi agama itu hanya menjadi suatu kepalsuan di luar. Menjadi upacara, menjadi perayaan. Tapi tidak merubah kehidupan. Yesus datang di tamak, di kandang yang hina. Kadang-kadang kita sulit mengerti. Bagaimana Yusuf dan Maria berjalan ke Bethlehem. Karena ini ada sensus. Yusuf itu dari Bethlehem jadi dia harus ke sana. Pulang kampung, tidak ada tempat. Kan aneh ya. Ya pulkam. Tidak ada tempat. Sampai saat itu, ya saya bayangkan kira-kira 130-an kilo dari Nazaret ke Bethlehem. Saya tahu mereka pakai unta atau jalan kaki. Dan Maria sudah hamil tua. Sampai di situ, ketika mau melahirkan tidak ada tempat. Apakah Allah tidak sanggup menyediakan tempat? Karena dibilang, yang lahir ini adalah Mesias, yang lahir adalah Raja di atas segala raja, yang lahir adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak masuk akal ya. Kalau saya hidup waktu itu, saya protes malaikat. Tapi sekali lagi, Allah tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Dia turun di tempat yang paling hina, yang paling kotor, sekotor, sehina kehidupan manusia. Yang hatinya gelap. Sekali lagi, yang hatinya gelap. Orang bilang kan,
dalam hati siapa tahu. Ada banyak kegelapan. Ada banyak rahasia. Ada banyak hal-hal yang tidak berkenan. Karena itu hanya bisa diterangi. Kalau terang, baru kita bisa lihat. Saya tiap kali mau gini, rapi-rapi muka pakai bedak. Waktu sudah keluar jalan diterang. Wah, istri ngomel-ngomel, ini muka yang gimana ini, bedaknya ini. Ya, mungkin di kamar tidak terlalu terang. Ya karena orangnya gelap ya tetap gelap aja lah kelihatan. Kadang-kadang dari luar tampilan kita bagus. Tapi saya mau tegaskan hari ini. Kalau kita membiarkan terang Natal itu bercahaya di dalam hati kita. Kita mau supaya hidup kita luar dalamnya sama. Amin. Halo? Berapa di antara kita yang luar dalamnya tidak sama? Itu sangat penting. Sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa saja dalam hidup ini, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu khawatir. Belakangan saya bersaksi, puji Tuhan, sepertinya di hati saya tidak ada lagi ruang kekhawatiran, ruang ketakutan. Karena udah dipenuhi oleh terang itu. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada takut. Ya, 2 minggu lalu saya acaranya padat. Tetapi bangun pagi kakinya enggak bisa digerakkan lagi. What happened? Well, sepertinya 3 tahun lalu berulang. Tapi puji Tuhan, ya, habis ini bisa main bola. Ini luar biasa. Saya tidak ada kekhawatiran apapun. Enjoy aja, menikmati. Karena benar-benar menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menerangi hati dan pikiran membuat saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi penyerahan total. Jangan sampai ada ruang yang tersembunyi di dalam hidup kita. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar punya pengaruh dalam seluruh kehidupan. Orang-orang Kristen yang menaruh hidupnya, membuka hatinya, percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kalau Yesus masuk dalam diri kita, terangnya itu akan tetap bercahaya. Sehingga mengingatkan kita melihat ke depan. Bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Membuka mata rohani kita untuk melihat. Bahwa jalan terus, ada tantangan, ada COVID-19. Mungkin ada COVID-20, tahun 20 udah lewat. Mungkin 21. Tapi kita tetap aja menikmati. Karena Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan. Orang dengan berbagai cara. Sampai menteri-menteri pun korupsi di tengah-tengah situasi ini. Waduh, menyedihkan sekali. Bantuan sosial dikorupsi. Oleh menteri yang beragama Kristen lagi. Memalukan banget. Bagaimana kita bercahaya, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah pemerintahan kita. Di tengah-tengah masyarakat, negara, dan bangsa kita. Sehingga orang melihat kebenaran. Orang tetap berjalan dan menikmati kehidupan ini. Jadi kita tidak jadi orang Kristen upacara. Tapi orang Kristen yang benar-benar mengalami persekutuan pribadi dengan Kristus. Sungguh-sungguh. Saya sekali lagi mengatakan sampai dengan saat ini puluhan tahun dalam hidup saya. Tiap pagi saya bangun tidur saya berlutut. Berlutut, berdoa. Berdoa untuk banyak orang. Luar biasa.
sambil berlutut, hati saya diterangi, pikiran saya diterangi untuk berdoa untuk banyak orang. Karena kalau kita mikirkan orang lain, Tuhan yang mikirin kita. Amin ya. Belajar mikirin orang lain dan biarkan Tuhan mikirin kita. Saya mungkin termasuk hamba Tuhan yang tidak pegang jemaat, tidak digaji, tapi belum pernah berkekurangan. Itu luar biasa. Bulan depan, tanggal 20 Januari, 48 tahun melayani Tuhan sepenuh waktu. Tidak pernah berkekurangan. Saya termasuk puji Tuhannya. Pendeta yang mungkin jabatannya paling banyak. Saya hitung-hitung hampir 20. Pengurus pembina ini. Loh, saya tidak pernah kampanye untuk satu pun. Puji Tuhan sampai hari ini. Tuhan tahu isi hati saya. Misalnya, di PGLI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia. Saya duduk-duduk, terpilih jadi Sekum. Sekum 2 periode, Ketua Umum 2 periode. Sekarang Ketua Majelis Pertimbangan 2 periode. Puji Tuhan. Belum ada yang lain. Itu baru Nusremat. Karena apa? Kalau hati kita diterangi oleh Natal yang adalah Kristus Yesus itu, maka Tuhan bisa pakai hidup kita untuk jadi berkat di mana aja. Mari hidup kita jadi berkat. Karena kita adalah orang-orang yang harus mati karena upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sangat penting. Coba kita sama-sama ngomong ya. Karena begitu besar kasih Allah akan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. 1, 2, 3. Iya. Berapa besar? Saya ingat di sekolah minggu dulu. Besar sekali. Besar sekali kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Dan dia memberikan terangnya dalam kehidupan bangsa Israel dan bangsa-bangsa jauh sebelum Yesus datang. Dan sampai hari ini, dalam situasi dan kondisi apapun, Kristus tetap bekerja melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu luar biasa. Mata Tuhan tertuju kepada kehidupan kita. Kalau benar-benar kita sudah menerima Kristus, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan membaca Alkitab dan berdoa tiap-tiap hari. Kita membangun persekutuan jemaat seperti ini. Kita melayani. Maka hidup kita berbeda. Kita akan tampil beda. Jadi lain daripada yang lain bukan karena punya kelainan. Tapi benar-benar kehidupan kita tetap berjalan. Karena kita melihat terang itu. Banyak orang mentok sana, mentok sini karena dia tidak punya terang dalam hidupnya. Kejebak sana, kejebak sini karena tidak punya terang. Kita lihat aja hari-hari ini berita-berita, aduh. Bisa orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, bunuh saudara, suami bunuh istri, sebaliknya. Itu terjadi secara luar biasa. Karena apa? Dunia kehilangan terang. Jadi kita benar-benar harus melihat bahwa ini adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kehormatan. Terang Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Menyinari, menerangi hidup kita. Membuka mata kita untuk melihat dunia ini dalam perspektif Allah. Melihat segala sesuatu dalam perspektif Allah. Dan kita akan tetap berjalan maju. Jangan takut. Kita tetap berjalan maju. Karena kita percaya bahwa Allah tidak salah menuntun kita.
Kita percaya bahwa terang kehidupan ini akan terus menerangi, memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Dan kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Sehingga melihat bangsa ini yang lebih harmonis, lebih baik oleh karena kehidupan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja, orang masuk gereja pun terbatas hari-hari ini. Ya, hanya sekian persen yang bisa. Ini merupakan tantangan. Ada yang live streaming, ada yang Zoom dan sebagainya. Tapi banyak yang tidak kebagian. Bagaimana kita menjadi terang? Di tengah-tengah tiap-tiap pagi sambil berlutut saya berdoa untuk pekabaran Injil. Bagaimana gereja menjadi gereja memberitakan Injil. Bagaimana orang percaya menjadi orang percaya yang hidupnya diterangi. Kalau enggak, Natal ini cuma upacara. Ada pohon terang, nanti sebentar lagi dicopot pohon terang. Bukan saja lampu yang dicopot, pohon juga dicopot. Ya. Ini menjadi kebiasaan belaka. Tapi sebenarnya ini menuntun kita. Karena kita memiliki Kristus yang adalah terang dunia itu. Ya. Saya puji Tuhan. Bahwa terang yang sesungguhnya itu telah datang. Ya saya berbicara tentang masa depan. Dan hari ini kita bicara tentang masa lampau di mana terang itu sudah datang. Dan kita sedang mempersiapkan diri menuju hari depan. Hari depan apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Bukan lagi sebagai bayi. Tapi sebagai raja di atas segala raja. Hakim di atas segala hakim. Yang bisa tegas. Engkau kambing, engkau domba. Ya kalau dua-duanya dibikin sate enak juga. Tapi kambing, engkau masuk neraka. Domba, engkau masuk surga. Dan itu tidak ada kompromi. Itu pengadilan yang tidak ada kompromistis. Jujur, adil. Karena itu kita perlu terang itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Jangan main-main nanti korslet. Ingat kan? Hawa main-main korslet, seluruh dunia korslet. Tapi kalau kita benar-benar tetap, seperti saya bilang tadi, bayangkan hati bersinar, kepala bersinar. Mantaplah hidup. Nikmati terang Kristus, terang Natal itu dalam seluruh kehidupan. Dan itu akan membuat engkau menjadi pribadi yang berbeda. Karena terang itu menyinari. Apapun yang kita pikirkan, kita buat. Terang itu katakan ini tidak boleh. Karena jelas, ini kotor. Ini bersih. Ini benar, ini salah. Sehingga kalau sekali lagi kita bersyukur bahwa pandemik tidak menghentikan kita dari Natal. Amin ya. Tidak menghentikan. Mari kita semakin maju. Semakin giat untuk peduli. Terang itu masih dibutuhkan oleh banyak orang di sekitar kita. Terang itu masih dibutuhkan oleh tetangga kita, teman sekerja kita, teman sekolah kita. Dan biarlah terang itu bercahaya sehingga bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang juga mengalami cahaya Natal yang datang sebagai juru selamat untuk semua orang. Puji Tuhan, kita tetap melangkah maju. Kita percaya bahwa Natal yang sudah dinubuatkan begitu lama di perjanjian lama. Dan juga sudah dinubuatkan lagi dalam perjanjian baru pernyataan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua lebih banyak. 360-an kalau nggak salah.
Kita harus siap. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan padamkan cahaya Kristus di dalam hatimu. Tapi biarkanlah itu tetap menyala dan menyala di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat Natal dan juga selamat menyongsong tahun baru. Mari kita tundukkan kepala. Dalam sikap berdoa, diperlukan kejujuran dari kita sekalian. Apakah hati saudara dan saya benar-benar diterangi oleh cahaya Kristus Putra Natal itu? Atau ada sisi-sisi kehidupan yang masih gelap? Ada ruang-ruang pribadi dalam kehidupanmu yang gelap dalam hatimu dan pikiranmu. Di hari Natal ini, biarkanlah hatimu, pikiranmu, hidupmu benar-benar diterangi oleh terang Kristus. Dan hidup saudara dan saya terus diberkati dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di sorga, terima kasih untuk terang ilahi yang telah Engkau wujudkan dalam kehidupan Kristus Putra Natal, yang menjadi terang dunia, yang bersemayam di hati kami masing-masing, yang memberi kami arah hidup ini, sehingga kehidupan kami tetap menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Engkau jamah semua kami yang hadir pagi ini. Engkau perbaharui kehidupan kami. Biarlah jadikan kami sekalian juga terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala, Pak, dan juga Bapak dan keluarga. Terima kasih untuk hari ulang tahun pernikahan mereka berapa waktu yang lampau. Terima kasih untuk kesetiaan mereka dalam terus membimbing oleh karena terang Tuhan. Berkati dan berkati. Pakai dengan lebih heran lagi. Karena kami percaya apa yang dipakai Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Berkati semua jemaat, semua handai tolan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, biarlah terang Natal itu bercahaya di dalam hati dan hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Di dalam gelap, di dalam kesuraman, di dalam kehimpitan, dan di dalam keputusasaan, sebuah cahaya telah datang. Dan cahaya itu menjadi terang besar yang memenuhi hingga ke pelosok. Menjamah setiap hati yang terluka, menyalakan api setiap hati yang redup, memberikan sebuah pengharapan yang baru. Dialah Yesus, cahaya terang itu. Dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Biarlah terangnya terus bercahaya dan menerangi setiap kita hingga pada kesudahannya.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyalakan lilin. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Sekali lagi kita mau katakan, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kami mohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Timothy Budi untuk menyalakan lilin yang pertama. Selanjutnya, Bapak Gembala untuk tetap di depan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Budi untuk menyalakan lilin kedua. Malam kudus, sunyi senyap, yang terakhir untuk lilin ketiga kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Nusremas. serahkan kepada Ibu Gembala.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah menjalani tahun 2020 yang diwarnai banyak hal yang mengejutkan. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara pelayanan kita, cara berpikir kita, dan cara hidup kita sehari-hari. Namun iman kita kepada Tuhan Yesus dan semangat doa kita tidaklah goyah. Bahkan semakin hari semakin kuat. Katakan amin. Oleh sebab itu perlunya sinar Tuhan yang memberi kekuatan kita. Dan biarlah sinar itu pada malam hari ini kita bagikan bersama agar sinar kemuliaan Tuhan memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Pandemi COVID-19 membuat dunia seakan berada dalam realita kegelapan yang membawa ketakutan, kekacauan, dan ketidakpastian, serta mengganggu kehidupan umat Tuhan, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu semua aspek kehidupan kita. Namun Tuhan hadir di tengah ketakutan ini dan Dia katakan jangan takut. Amin, Ibu Bapak yang kekasih. Pandemi membuat kita takut. Pandemi membuat kita gelap. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Dan Tuhan katakan tetaplah bersinar. Karena Yohanes 8 ayat 12 katakan, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup itu. Dan terang itu sekarang ada di tangan saudara. Sekalipun dia kecil, dia tetap menjadi terang. Tetapi di dalam masa pandemik ini terang itu tidak akan padam. Dan di masa pandemik itu Tuhan menghendaki terang itu bersinar untuk lingkungan kita. Firman katakan di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat dan kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Katakan amin. Pandemik mendatangkan kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Karena kasih Tuhan memampukan kita untuk terus bersinar menjadi terang bagi dunia ini. Mari kita semua jemput bangkit berdiri. Terang itu sudah ada pada saudara. Dan biarlah kita boleh bersinar. Malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.
kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kalau tahun ini tahun kegelapan bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Tetapi Engkau datang membawa terang. Dan Engkau katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pandemik tidak bisa mengalahkan terang itu. Apapun masalah yang sedang kita hadapi di masa-masa sulit dan sukar ini, ada Yesus dan Yesus katakan, jangan takut, aku menyertai kamu, Immanuel. Dan Tuhan katakan di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Biarlah terang yang kita pegang pada pagi hari ini boleh bersinar melalui kehidupan kami. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan ingat, kegelapan itu tidak menguasainya. Kami bersyukur berterima kasih. 2020 kami kembali boleh bersinar menyambut 2021 dan Engkau telah membekali firman-Mu kepada setiap kami Tuhan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasai kita lagi karena kita bersinar memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan terang itu dan sama-sama katakan kepada saya di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau bersinar bagi kemuliaan Tuhan dan kegelapan tidak menguasainya. Semua serukan haleluya, serukan haleluya. Mari semua kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Silakan Bapak duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memimpin prosesi candlelight service, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Nusraimas yang telah menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada tim multimedia. Merry Christmas and Happy New Year untuk jemaat GPIA Keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Pada hari ini saya akan membawakan beberapa pengumuman. Selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPIA Keluarga Allah. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudari membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Selanjutnya, kita akan kembali berkumpul dalam ibadah raya GPIA Keluarga Allah di hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Ibadah raya GPIA Keluarga Allah akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu ibadah raya offline atau ibadah raya tatap muka dan ibadah raya online. Dan untuk ibadah raya tatap muka atau ibadah raya offline akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Dan untuk ibadah raya online akan dilaksanakan pada pukul 6 sore atau 18.00. Dan kami tetap menghimbau bagi jemaat Tuhan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang terganggu kesehatannya, dapat mengikuti ibadah raya online. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan selama masa pandemi, jemaat Tuhan dapat memberikan dengan 3 cara. Untuk cara yang pertama, jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui QR BCA dengan cara men-scan QR Code yang ada di aplikasi QR BCA Mobile yang akan tertera di layar. Untuk cara yang kedua, jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank
dengan nomor rekening yang akan tertera di layar. Dan untuk cara yang ketiga, bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah raya offline atau ibadah raya tatap muka, dapat memberikan persembahan melalui sampul persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk operasional gereja atau yang biasa kita memberi dalam pundi berwarna merah, dapat memberikan tanda silang pada kolom lain-lain yang tertera di sampul persembahan. Demikian FICC News pada minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan dan dihimbau untuk kita semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saya Jane, selamat Natal untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada tim multimedia. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara semua, tadi waktu kita masuk kita sudah dapat sebuah voucher kecil ya. Ada yang belum dapat? Sudah dapat, warnanya kuning kotak. Ya, seperti yang dipegang Bapak Nusraimas. Ya, sudah ya. Nah, nanti voucher ini bisa ditukarkan saat Bapak Ibu semua keluar dengan souvenir dari gereja kita. Itu saja pengumumannya, kami serahkan. Nanti sore ada ibadah lagi jam 5. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ikut lagi, dipersilakan untuk datang jam 5, tapi mendaftar dulu. Kemudian ibadah online juga tetap ada nanti jam 7. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Nusraimas, Bapak Dr. Pendeta Nusraimas. Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan keluarga. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Dan kami boleh bersama-sama kembali dikuatkan. Terlebih pesan firman-Mu agar kami tetap bersinar dan kegelapan tidak menguasai kami lagi. Dan kami tidak takut karena Tuhan Yesus, Allah Immanuel, yang menyertai kami. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan, amin. Merry Christmas. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. Boleh tengok kiri kanan yang katakan we wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. GPA Keluarga Allah, we are family. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan tetap cuci tangan.